Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Semua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan di GKKD Kupang dan juga di GKKD Bali. Memang Tuhan kita Tuhan yang tidak terbatas. Amen. Jadi apapun yang sedang terjadi selalu bisa dibuat segala-galanya menjadi baik. Amen. Dan kita lihat pada saat ini, sekalipun kita dibatasi oleh kebijakan-kebijakan karena wabah corona yang tidak boleh berkumpul, beribadah dengan jumlah yang sangat besar, tapi kita bisa tetap bahkan tak terbatas, bisa didengar oleh berapapun, bisa diikuti oleh berapapun. Kalau ada tempat, ada ruang, kita terbatas, ya, harus sewa seberapa kita mau. Tapi kalau sekarang dengan sistem online, siapapun bisa mengikuti dengan jumlah yang tak terbatas. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Ya, karena ibadahnya online, jadi kita juga nggak bisa lama-lama, hanya sekitar 1 jam. Nah, saya percaya 1 jam, tapi kita semua diberkati Tuhan. Salam buat jemaat di Kupang, ya. Saudara-saudara saya kasih, Bapak Emmanuel, Bapak John, Bapak Evan, ya, dan semua yang sedang menyaksikan, juga dari Bali, ya, dari Sola Gracia, ya, Shalom semua. Kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur padamu ya Tuhan, karena sore hari ini kami bisa beribadah walaupun secara online, tidak bertatapan muka, tapi kami boleh mendengar dan melihat. Ini juga satu keajaiban karena perkembangan teknologi. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau, dan kami menikmati satu suasana ibadah yang intim dengan Engkau ya Tuhan, yang penuh dengan urapan dan kuasa serta hadirat-Mu. Kami undang Engkau ya Tuhan. Kami percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada. Engkau hadir dengan tenaga yang besar dan siap memberkati kami dengan firman-Mu, menyelamatkan, membuatkan, menyembuhkan, meyakinkan, dan memberi kami kemenangan. Terima kasih Tuhan. Jadikan hidup kami di tanah yang baik, yang siap terhadap firman-Mu, dan firman-Mu itu bertumbuh, berkembang, dan berbuah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita akan merenungkan satu hal yang memang hari-hari ini memang kita harus renungkan. Apa sih yang sedang terjadi? Apa sih yang Tuhan ingin nyatakan? Apa sih yang Tuhan ingin kita lakukan sesuatu? Karena ini memang merupakan hari-hari di mana kita diizinkan Tuhan, dikasih Tuhan suatu waktu untuk merenung, ya, seperti disediakan tempat dan waktu, ya, dan ruang untuk kita merenung. Apa sebenarnya tujuan hidup kita? Apa sebenarnya harus kita lakukan, khususnya di hari-hari ini? Mari kita lihat, ya, judul undangan atau tema kita pada saatnya adalah ladang sudah menguning. Sebelum ke sana,
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama melihat apa sih next yang harus kita pahami sekarang. Karena ada beberapa hal ya, dengan fenomena-fenomena yang khususnya sekarang ini sedang terjadi di tengah-tengah kita dengan wabah virus corona yang sudah merenggut banyak nyawa juga, dan bahkan yang terinfeksi juga banyak di berbagai negara, kurang lebih mungkin sudah 180 negara. Ya, apa yang harus kita pahami? Saya mencoba ya, karena beberapa belakangan ini kita punya waktu yang banyak, jadi kita diberi kesempatan untuk mencari wajah Tuhan, diberi kesempatan untuk berdoa. Ya, jadi hampir setiap hari dalam seminggu ini, ya kerjaan kita ya hanya doa, ya buat sesuatu doa lagi, buat sesuatu doa lagi, dan seterus. Di pagi hari ada doa, di siang hari ada doa, di malam hari sampai beberapa kali. Bisa jam 12 terbangun, bisa jam 3 terbangun, bisa jam 5 terbangun, nanti bangun lagi jam 9 doa lagi, dan seterusnya begitu. Dan saya juga sangat mensyukuri untuk situasi ini, karena ada sebuah kedekatan dengan Tuhan yang lebih dari sebelumnya. Nah, dengan itu kita bisa memahami. Saya mencoba membagikan apa yang saya dapatkan. Mari kita lihat yang slide yang berikutnya. Hari-hari ini dengan fenomena gempa, ya, peperangan juga ada, lalu akhir ini adalah virus yang mewabah hampir di seluruh dunia. Sepertinya Tuhan ingin menyatakan kepada kita bahwa ada kerajaan yang berdaulat, dan kerajaan itu bukan hanya berdaulat tapi tidak tergoncangkan. Kita mungkin terlalu sibuk dengan bisnis kita, mungkin terlalu sibuk dengan dunia kita, ya, sehingga kita jadi lupa, jadi tidak ingat bahwa ada Tuhan yang lebih berkuasa, yang lebih berarti dari semuanya ini. Dan Tuhan punya kerajaan dan punya tujuan atas bumi ini. Dan sepertinya hari-hari ini manusia lupa bahwa Tuhan punya tujuan. Kerajaan Allah itu bertujuan untuk berkuasa di bumi, untuk bisa merepresentasikan Allah di bumi. Tapi kita seperti melihat dunia itu seenaknya saja, dengan segala kemauan, dengan segala keinginannya, tanpa ada hubungan dengan Tuhan. Maka hari-hari ini diizinkanlah oleh Tuhan, diizinkanlah terjadi kegoncangan, sehingga dunia kaget dan dunia tergoncang. Nah, semua dunia sekarang tergoncang. Dunia politik tergoncang, dunia keuangan tergoncang, dunia industri tergoncang, dunia bisnis tergoncang, dunia kemanusiaan tergoncang, semuanya tergoncang. Dan di tengah-tengah situasi itu, sepertinya Allah ingin memperlihatkan bahwa ada kerajaan Allah di bumi ini. Dan sebab itu, ajaran doa dari Tuhan Yesus, salah satu kalimat yang berkata, datanglah kerajaan di bumi seperti di surga. Jadi Allah merindukan bahwa ada kerajaan Allah di bumi di surga. Tapi kita melihat sepertinya dunia tidak peduli, tidak melihat bahwa Allah mempunyai satu tujuan atas bumi ini. Allah berkuasa, Allah berdaulat, dan Allah ingin genapi rencananya di muka bumi ini. Dan kita bersyukur Tuhan sudah berjanji tidak akan pernah memusnahkan lagi, seperti air bah yang pernah
dahulu terjadi. Dan hal ini saya percaya siapa saja yang mencoba melihat hal yang positif, mendekatkan diri kepada Tuhan, ya, mencari wajah Tuhan, maka dia akan bertemu dengan keinginan Tuhan ini. Oh, di bumi ada kerajaannya. Di bumi ini ada kerajaannya, dan kerajaan yang berdaulat. Siapa saja yang ada dalam kerajaannya, dia tidak tergoncangkan. Amin. Karena kerajaannya tidak tergoncangkan. Kita perlu bersyukur kepada Tuhan melalui percaya kepada Yesus, melalui menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru pribadi. Maka kita masuk di dalam kerajaan, dan kita tinggal di dalam kerajaan di bumi, dan seterusnya di surga. Dan untuk itu kita sudah ada di dalam satu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu gentar apapun yang kita sedang hadapi, karena kita ada di dalam naungannya, naungan kedaulatannya, naungan kerajaan yang tidak tergoncangkan. Maka kita berkata, alam maut tidak akan bisa menguasai. Nah, yang kedua yang saya dapatkan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini sepertinya Tuhan ingin memulihkan penyembahan. Kita pernah berkata dalam Yohanes dikatakan bahwa satu saat akan datang waktunya, akan ada waktunya orang-orang datang menyembah dalam roh dan kebenaran. Akan ada penyembah-penyembah. Alkitab juga pernah mengatakan, bahwa akan ada pemulihan kodok Daud. Apa itu kodok Daud? Daud kita tahu seorang yang menyembah, seorang yang intim dekat dengan Tuhan. Dengan kita Mazmurnya kita tahu bahwa dia adalah seorang penyembah. Dia punya kalimat, dia lihat gunung dijadikan penyembah, dia lihat sungai dijadikan penyembah, dia lihat langit dijadikan penyembah. Wah, kata-kata untuk penyembahnya itu dari A sampai Z. Kita udah nggak bisa punya, seperti nggak punya ide lagi gitu. Sudah diambil semua ide penyembahannya oleh Daud. Nah, Daud seorang penyembah, dan Tuhan sangat mengasihi Daud. Tuhan sangat mengasihi, dan melalui keturunannya lahir seorang juru selamat, yaitu Yesus. Jadi Daud bukan orang yang main-main di hadapan Tuhan. Sekalipun dia pernah gagal dalam satu kehidupan, tapi dia seorang yang sangat suka menyembah Tuhan. Dan hari-hari ini kita dirumahkan. Dirumahkan. Ada aturan pemerintah, ada anjuran pemerintah untuk ke rumah. Alkitab juga mengatakan seperti itu. Kalau kita baca Ulangan sebelum Paskah, itu juga semua orang suruh ke rumah, suruh berdoa. Bahkan kalau kita baca satu kitab Ulangan, ada angkanya juga 12 hari tidak boleh ke rumah, 14 hari tidak boleh keluar rumah. Oh, itu sama gitu kan, dahulu ke sekarang. Nah, itu menggambarkan bahwa betapa Tuhan ingin memulihkan penyembahan kepada Dia, karena Dia adalah Allah yang sangat suka disembah, yang sangat suka ditinggikan dan dimuliakan. Tinggal kita berkata, Allah berada di atas pujian dan penyembahan umatnya. Nah, hari-hari ini dia kasih ruang dan waktu. Tuhan bantu kita. Memang kadang kita suka lupa, terlalu sibuk, terlalu banyak kerjaan, terlalu banyak urusan. Walaupun sebenarnya bisa untuk memprioritaskan Tuhan dalam pujian dan penyembahan, tapi kadang-kadang kita tidak bisa disiplin. Tapi hari-hari ini Tuhan ajar dan atur kita. Tuhan turun tangan untuk kita masuk ke rumah, masuk ke kamar kita, ambil waktu kita untuk berdoa dan menyembah Tuhan. Nah, saat ini kita mulai punya kebiasaan baru, yaitu menyembah Tuhan. Kebiasaan yang
lebih dalam, ya, bukan baru sama sekali, tapi lebih dalam untuk menyembah dan kita menikmatinya. Saya pun menikmati hari-hari ini. Ya, habis istirahat bangun nyembah, lakukan sesuatu sedikit, nanti nyembah lagi. Karena nggak bisa keluar juga, nggak bisa kemana-mana. Tuhan beri ruang dan waktu untuk kita menyembah. Lalu yang ketiga, apa yang sedang terjadi yang Tuhan ingin nyatakan? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari-hari ini Tuhan membukakan mata kita bahwa inilah momentum penuaian jiwa besar-besar. Yes. Amin. Amen. Karena saat-saat inilah ada banyak orang mencari Tuhan. Amen. Ada banyak orang seperti tidak punya harapan lagi. Ada banyak orang yang nggak tahu harus bagaimana lagi. Apalagi sudah terdeteksi, apalagi sudah sekarang. Dan iya, walaupun ODP, PDP pun penuh dengan ketakutan. Ya mungkin kita karena kita sudah mengenal Tuhan, tapi orang-orang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang belum dekat dengan Tuhan, orang-orang yang tidak memiliki Tuhan, dia sangat-sangat ketakutan. Dia sangat khawatir, dia sangat cemas. Dan karena kecemasan dan kekhawatiran itu malah jadi lemah tubuhnya. Dan dia bisa menjadi terkena dan terpapar virus corona karena kondisi tubuhnya lemah. Sementara orang-orang yang punya iman, dia tetap bersuka cita dan tubuhnya menjadi kuat. Karena kita berkata apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amen. Itu bedanya orang yang mengenal Tuhan dan tidak orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Itu bedanya orang yang beribadah kepada Tuhan dan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Alkitab juga berkata, janganlah jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah atau ibadah kita kepada Tuhan. Karena suatu hari akan ada bedanya antara orang yang beribadah kepada Allah dengan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Jadi paling tidak Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita perlu memahami ketiga hal ini. Hal yang menyatakan bahwa ada kerajaan di muka bumi ini dan kerajaannya tidak tergoncangkan. Pastikan kita ada di dalam kerajaannya ini. Yang kedua, dia ingin pulihkan penyembahan. Ketiga, dia membukakan mata kita untuk melihat bahwa hari ini adalah hari penuaian jiwa besar-besaran. Yang percaya katakan amin. Amen. Dengan mudah sekarang ini kita bisa bawa orang kepada Tuhan. Berikut. Nah, ya inilah momentum penuaian jiwa besar-besaran. Dan kita harus segera memanfaatkannya. Segera bergerak bersama dengan pergerakan-pergerakan Tuhan. Karena Tuhan tidak ingin satupun binasa. Amin. Tuhan menginginkan semuanya diselamatkan. Sekalipun kejadiannya saya nggak tahu juga, tapi kerinduan hati Tuhan adalah menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Adalah tidak ada satupun yang binasa. Dia memberikan waktu, dia memberikan kesempatan. Dan dia mengajak kita untuk bersama-sama memenangkan jiwa sebanyak mungkin. Kalau kita masih diizinkan hidup, itu berarti kita dilipatkan bersama-sama Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, memenangkan jiwa sebanyak mungkin. Yang percaya katakan amin. Itulah artinya kesehatan kita, itulah artinya kekuatan kita, itulah artinya energi kita, bukan lain-lain. Ini hal terakhir, waktunya begitu singkat. Next. Jadi Alkitab sudah berulang-ulang kali berbicara, ladang sudah menguning dan siap dituai. Jadi kalau 2000 tahun lalu sudah dibicarakan, apalagi sekarang, amin. Apalagi sekarang 2000 tahun lalu sudah dibicarakan, sudah menguning dan siap dituai.
Apalagi sekarang, berarti sekarang udah sangat siap. Dan kita harus segera bergerak. Kita nggak boleh berdiam diri lagi. Kita nggak boleh gagal fokus. Kita nggak boleh salah prioritas. Prioritas kita sekarang ini menggenapi rencana Tuhan untuk menyelamatkan dunia ini, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Nah, kita sudah menjadi bagian dari sasaran misinya. Nama kita sudah tercatat dalam kitab kehidupan. Dan sekarang kita diajak oleh Tuhan untuk melakukan yang sama, bersama-sama dengan Dia, menyelamatkan jiwa yang terhilang. Dan Bapak Ibu kasih Tuhan, Jemaat Kupang, Jemaat Bali, waktunya sudah dekat dan sangat singkat. Jadi kita tidak punya waktu banyak. Kita harus segera buat perencanaan. Siapa yang saya harus hubungi? Siapa yang harus saya telepon? Siapa yang harus datangi? Siapa yang harus beritakan? Siapa yang harus ingatkan? Siapa yang harus saya saksikan? Kita manage waktu kita sedemikian rupa untuk bisa menyelamatkan banyak orang. Dan hari-hari ini, kenapa dibilang sudah siap dituai? Hati banyak orang, hati banyak manusia seluruh dunia sedang lunak, sedang merendah diri, sedang mau melihat Tuhan, sedang rendah hati karena kesombongan hari-hari dikikis. Dulu orang bilang kalau punya uang bisa beli segalanya. Sekarang punya uang berapa tidak bisa menyembuhkan karena belum ada obatnya. Beberapa petinggi, berapa orang kaya, berapa pejabat-pejabat tinggi yang punya uang. Saya dengar terakhir Pangeran Charles, Ratu Elizabeth, ya saya tidak tahu kebenarannya, sudah terinfeksi. Apa nggak punya uang? Mereka punya uang, kalau mereka tidak bisa memastikan sembuh atau tidak, tapi diupayakan bisa sembuh dengan medis. Garansinya adalah Tuhan. Jadi semua orang sekarang sedang meluluh, sedang hancur hati, sedang terbuka hati, dan waktunya sudah sangat singkat, sangat dekat. Lalu dikatakan juga dalam Alkitab bahwa tuai yang begitu banyak, tapi pekerjaannya sedikit. Kalau kita tunda-tunda, yang mati belum dalam Tuhan semakin banyak. Yang pergi tanpa Tuhan, tanpa pertobatan, tanpa mengalami kasih karunia Allah makin banyak. Tapi kalau kita menyadari dengan pekerjaan yang sedikit ini, kita bergandengan tangan, menggunakan segala waktu kita, menggunakan segala kesempatan kita, menggunakan segala energi kita, menggunakan segala kemampuan kita, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kalbu, dengan segenap kekuatan kita jangkau jiwa, maka banyak yang bisa dijangkau. Kita bisa membanggakan diri kita bersama Tuhan karena kita bekerja sama untuk menjangkau jiwa-jiwa. Jadi apa yang harus kita beritakan? Apa yang harus kita saksikan? Next. Ya, beritakan dan ceritakanlah kabar baik itu mulai sekarang. Kita katakan sama-sama mulai sekarang. Mulai sekarang. Tidak bisa ditunda-tunda. Mulai sekarang. Ceritakan dan beritakan.
Jadi bisa saja begini, ada orang yang kita niat memberitakan, besok aja, nggak tahu besok orangnya udah dipanggil Tuhan. Kita kehilangan waktu untuk bisa menyelamatkan seorang. Saya pernah alami itu. Ada seorang ada ketergantungan dengan narkoba, ya. Lalu juga sakit-sakitan berakhir, dan saudaranya minta tolong saya untuk mendoakan, dan dia mau bertobat. Saya bilang, ya nanti saya besok datang. Lalu besoknya saya sibuk, saya tunda beberapa hari. Terus setelah beberapa hari ditelepon lagi, Pak ditungguin kapan bisa datang. Oh iya, saya sana paling lama 2 hari. Begitu 2 hari saya datang, Pak maaf, orangnya sudah meninggal. Hati saya menangis. Nah, karena saya buang waktu. Saya tidak menggunakan kesempatan. Karena orang itu sedang istilahnya ditarik untuk dibinasakan oleh iblis. Dan waktunya amat pendek dan singkat. Kalau kita tidak masuk, ada banyak orang, ada ribuan orang seperti itu. Kalau kita tidak masuk, maka dia akan mati di dalam dosa, tanpa pertobatan, tanpa Tuhan Yesus, tanpa Tuhan. Paling enggak jangan sampai ini terjadi dan menjadi pengalaman hidup kita. Mari kita segera planning, segera rencanakan kembali tadi untuk bisa melakukan sesuatu. Nah, jadi apa yang kita beritakan, apa yang kita ceritakan? Yang pertama, siarkanlah pertobatan dan tinggalkan dosa. Amen. Ini kesempatan untuk kita mengatakan kepada orang-orang yang hidup di dalam dosa. Mungkin kita punya kenalan yang sedang selingkuh. Mungkin kita punya kenalan yang hari-harinya sebagai penjahat, yang suka melakukan kriminal. Mungkin ada orang-orang yang bermain-main dosa dan bermain-main dengan dosa seks, perjudian, narkoba dan sebagainya. Hari-hari ini kita bisa untuk datang dan sampaikan, tantang untuk mereka melakukan sebuah pertobatan dan meninggalkan dosa. Karena hari-hari ini juga melihat, wah kalau saya nggak bertobat, saya nggak tinggalkan dosa, nanti kalau saya mati bagaimana? Sekarang ini banyak orang mati kena virus corona. Nanti kalau saya kena, itu bisa mikir. Jadi paling enggak, ya udah 50-50 untuk menerima pertobatan itu. Tinggal kita bisa meyakinkan dia. Cari, kejar orang-orang yang butuh pertolongan untuk bebas dari dosa, untuk lepas dari dosa. Karena ada banyak orang yang mau lepas tapi dia nggak bisa. Kita bantu, kita tolong. Firman berkuasa. Kalau firman sudah dibagikan, dia bisa berkuasa merubah hati orang. Amin. Amen. Saya pernah di awal-awal pertobatan saya, pelayanan saya, masih remaja waktu itu, masih pemuda. Saya mengadakan persekutuan di lapangan di taman di Blok M. Ya, kebanyakan di situ yang hadir persekutuan itu ada ya pemulung, ada ya orang-orang sekitar taman itu. Suatu saat kami sedang bersekutu, tiba-tiba ada seorang muda mengambil sebuah pisau dan menusukkan dan menancapkannya ke tanah. Sementara saya bagikan firman. Lalu saya tanya setelah saya selesai menyampaikan firman, kenapa Bapak waktu saya tadi menyampaikan firman ambil sebilah pisau dan menancapkan ke tanah dengan wajah yang sedikit geram tapi berubah menjadi seperti penuh kelegaan. Dia bilang begini, beberapa jam yang lalu sebelum saya datang ke persekutuan ini, saya merencanakan untuk membunuh seseorang.
saya dendam dengan dia, saya punya masalah pribadi dengan dia. Tapi sampai di sini, saya lihat ada suara nyanyi-nyanyi, kayaknya kebaktian saya ikut. Dan waktu saya dengar firman Tuhan menjamah saya. Dan saya pikir, buat apa saya membunuh? Itu haknya Tuhan. Lebih baik saya mengampuni dan saya hidup dengan hidup yang baru. Lalu diambil pisaunya dan ditajamkan di tanah. Kuasa firman Tuhan dapat merubah seseorang, dapat membuat orang bertobat. Jadi beritakan firman itu, sampaikan firman itu, sampai firmannya berkuasa dan merubah orang itu untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, upadarkan untuk mencari dan mendapatkan Tuhan. Kita ingatkan banyak orang, saudara kita, teman kita, siapapun, kita ingatkan, ayo ini waktunya kita cari Tuhan. Karena siapa yang mencari Tuhan, dia akan mendapatkan. Apalagi mencarinya seperti harta yang terpendam. Karena kita juga berkata, carilah kerajaan Allah dan kebenaran, semuanya maka akan ditambahkan kepadamu. Carilah Tuhan, maka kamu akan mendapatkannya. Dan segala sesuatu akan didapatkan ketika dia bertemu dengan Tuhan. Dan dorong orang untuk cari Tuhan. Hubungi siapa yang kita bisa hubungi. Yang ketiga, beritakan tentang keselamatan. Beritahu kepada mereka bahwa setelah kehidupan ini ada kehidupan yang akan datang, yang sifatnya kekal. Dan siapa yang bisa hidup kekal, itu adalah hanya orang yang percaya kepada kasih karunia Allah. Apa kasih karunia? Kita katakan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya itu, yaitu Yesus Kristus, sehingga setiap yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Diberitahu kepada mereka untuk hidup yang kekal, hidup selama-lamanya bersama dengan Allah. Kita harus percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan di dalam pribadi. Karena itulah kasih karunia Allah untuk setiap orang yang mau diselamatkan. Tidak ada jalan lain di bawah kolongan ini. Tidak ada nama yang bisa menyelamatkan selain nama Yesus Kristus Tuhan. Dia adalah Raja di atas segala raja, dan namanya di atas segala nama. Dialah yang membawa dan menghantarkan kita kepada kerajaan Allah, kerajaan surga di bumi dan di surga. Beritakan tentang keselamatan ini. Beritakan, beritakan. Jangan berhenti sampai Tuhan memanggil kita. Amin. Sampai Tuhan memanggil kita. Penggenapan panggilan Tuhan adalah kita ketika kita terus memberitakan keselamatan kepada banyak orang. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saksikan kuasa kematian dan kebangkitannya. Yesus itu mati dari Allah. Yesus itu Allah yang tidak mempertahankan kealahannya, ya, kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Ini berita dan harus turun, ya. Harus turun karena Bapa menyuruhnya turun. Harus turun menjadi sama seperti manusia. Dan dalam keadaan menjadi manusia dia harus menderita, bahkan menderita sampai di kayu salib. Nah, salib itu adalah kuasa. Siapa yang percaya salib, dia terima kehidupan, dia terima mujizat. Karena salib itu darah dicurahkan untuk kesembuhan kita. Saya percaya, ya sakit, gagal ginjal 5 tahun. Saya selalu mengatakan, karena salibmu saya sembuh, karena salibmu saya sembuh, karena saya salibmu saya sembuh. Saya berkatakan itu. Dan kuasa kebangkitannya. Karena kuasa kebangkitannya, kita juga bangkit. Kita bangkit bersama-sama dengan Allah. Terus memerintah bersama-sama dengan Yesus, Raja kita. Hidup kita masih panjang. Ya. Kapan kita bisa terus sampai panjang, sampai selama-lamanya? Ketika kita percaya kepada kebangkitannya.
Jadi itu yang kita beritakan. Siarkan pertobatan dan tinggalkan dosa. Kumandangkan untuk mencari dan mendapatkan Tuhan. Beritakanlah tentang keselamatan terus, setiap saat. Saksikanlah kuasa kematiannya melalui salib dan kebangkitannya ketika dikubur dan 3 hari dia bangkit. Sebentar kita akan merayakan itu, Paskah, di mana kita akan merenungkan kembali kematian Kristus dan kebangkitan Kristus. Itu sangat powerful. Jadi biarlah semua orang percaya akan berita kematian dan kebangkitannya. Karena itulah yang menghantar banyak orang terus bersama-sama Tuhan Yesus di dalam kekekalan. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, inilah waktunya untuk kita membiarkan kerajaan Tuhan dinyatakan di muka bumi. Kerajaannya dengan otoritasnya menguasai semua lapisan, semua bidang. Hari-hari ini stop semuanya untuk menyadari bahwa yang paling berkuasa di muka bumi adalah Tuhan. Amin. Tidak ada negara yang paling berkuasa, tidak ada orang pun yang paling berkuasa. Paling berkuasa adalah Tuhan. Dan Tuhan akan memakai kita semua untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Saya berharap Bapak Ibu semua, jemaat di Kupang, jemaat di Bali, terus kita tumbuh bersama-sama di dalam Kristus dan menjadi sempurna seperti Kristus dan menjadi dewasa seperti Kristus, sehingga kita layak menjadi mempelainya dan terus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar bersama-sama dengan Kristus. Tetap semangat sampai Tuhan menyatakan kemuliaan di atas kita, atas Indonesia, atas bangsa-bangsa, dan atas semua. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Kita nyanyikan pujian How Great Thou Art, atau Kami Memuji Kebesaran-Mu. Kita pakai Kami memuji kebesaran-Mu. Setelah itu kita akan tutup dalam doa. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
mengandalkan Engkau, bergantung kepada Engkau hidup dan matinya Tuhan. Engkaulah keselamatan kami Tuhan, Engkaulah kemenangan kami ya Tuhan. Waktu kami menaruh harapan kami kepada Engkau Tuhan, dan percaya kami kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan hari-hari ini membangkitkan penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Mereka semua sekarang masuk rumah Tuhan, mereka semua masuk kamar Tuhan, dan mereka memberikan waktu dan ruang keluarga, pribadi lepas pribadi mencari wajah Tuhan, menyembah. Oh, satu kita yang besar Tuhan. Terima kasih kami percaya Allah hadir di atas pujian umat-umatnya ya Tuhan. Terima kasih kami bersyukur kepada Engkau terus Tuhan. Biar bumi penuh kemuliaan-Mu ya Tuhan. Bumi penuh kemuliaan-Mu. Bumi bukan penuh dengan kemaksiatan, bukan penuh dengan duniawi ya Tuhan, tapi bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Negara demi negara, bangsa demi bangsa Tuhan, daerah demi daerah, Indonesia, provinsi demi provinsi Tuhan, Nusa Tenggara Timur, Bali, Jakarta, Papua, Maluku Tuhan, penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau pernah ada di atas pujian umat-Mu ya Tuhan. Kau latih semua orang yang menyembah Engkau, dan iblis tidak punya ambil bagian lagi Tuhan atas manusia ciptaan Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami percaya Tuhan, ini waktunya Tuhan untuk menuai jiwa besar-besaran Tuhan. Pakai semua kami anak-anak-Mu Tuhan, pakai semua kami umat-Mu Tuhan, pakai semua kami hamba-hamba-Mu Tuhan, untuk pergi menceritakan, menyaksikan, memberitakan, mengingatkan semua orang untuk datang kepada Tuhan, untuk bertobat dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, untuk berdoa dan berharap kepada Tuhan, untuk mencari wajah Tuhan, untuk menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Untuk mengalami kuasa kematian, kuasa kematian Kristus di kayu salib, mengalami kuasa kebangkitan Kristus di hari yang ketiga. Haleluya. Terima kasih. Kami percaya iblis tidak punya ruang dan waktu lagi untuk membawa dan menghancurkan banyak orang. Seperti firman mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Hari-hari ini disembah di dalam nama Tuhan Yesus. Sebaliknya hari-hari ini Yesus datang memberikan hidup, dan hidup itu dengan segala kelimpahan. Kami berkati semua jemaat di GKKT dan umat-Mu di Nusa Tenggara Timur Tuhan. Kupang di dalam nama Yesus, kami berkati mereka bertumbuh di dalam Tuhan, dewasa dalam Tuhan. Kami berkati Bali, Bali bertumbuh dan dewasa dalam Tuhan, jadi garam dan terang dan berkat yang besar. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kita akan tutup, kita akan minta berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah atas kita semua. Mari angkat tangan dan serahkan hatimu kepada Tuhan. Biar kasih daripada Allah Bapa yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, senantiasa beserta dengan Engkau, dan kasih kekuatan daripada Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Guru yang agung, Gembala yang agung, Penasihat yang ajaib, Raja di atas segala raja, menyertai Engkau, dan kuasa Roh Kudus dengan mujizat-mujizat dan kuasa-kuasanya mewarnai kehidupan Engkau hari ini, di rumah, di jalan, di pekerjaan, di kuliah, di kampus, dan dimanapun kau berada. Nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Salam buat jemaat Kupang dan jemaat Denpasar. Sampai ketemu minggu depan. Minggu depan kita tetap ada
Untuk persembahan bisa kirim ke nomor rekening yang sudah dikirim melalui WA grup baik di Kupang maupun di grup Bali. Tuhan berkati kita semua sampai minggu depan. Haleluya.